Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Galatia. Galatia pasal yang ke-6. Kita akan membaca ayat yang ke-14 saja. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Saudara, pagi ini kita akan melihat salah satu aspek atau sudut pandang bagaimana salib Kristus membentuk hidup kita. Pagi ini kita belajar tentang salib mematahkan kesombongan. Salib mematahkan kesombongan. Saudara, pada dasarnya manusia itu senang bermegah. Setiap orang, setiap manusia. Itu alami, itu manusiawi. Ada yang bermegah dalam kekayaannya, ada yang bermegah karena kedudukannya, ada yang bermegah karena pendidikannya, bahkan ada yang bermegah karena pelayanannya. Ada juga demikian. Bahkan ada yang bermegah karena merasa dirinya saleh. Ya, merasa rohani. Ya, atau sok rohani. Ada orang bermegah demikian. Nah, dunia membangun identitas manusia di atas dasar atau di atas alasan apa yang dimiliki dan apa yang dicapai. Achievement atau pencapaian menjadi hal yang dijadikan dasar untuk orang itu bermegah. Sebatas mana dia bermegah. Nah, saudara-saudara, pagi ini kita belajar bagaimana firman Tuhan berkata, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah. Berbeda kan? Ya kan? Selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sudah, ayat ini membantah, membalikkan kecenderungan atau keinginan manusia yang ingin bermegah dengan sudut pandang salib. Sekarang dikatakan aku sekali-kali tidak mau bermegah. Sekalipun ada alasan, sekalipun ada dasar untuk bermegah, tapi ketika kita hidup di dalam Tuhan, tidak mau lagi bermegah, kecuali menyangkut salib Kristus. Saudara, ini satu-satunya pernyataan yang sangat radikal. Satu-satunya hal yang pantas dibanggakan oleh setiap orang percaya adalah salib Kristus. Ya, banyak orang senang kali membanggakan pencapaian, membanggakan prestasi, membanggakan keluarga, membanggakan kedudukan, membanggakan ini itu. Hanya satu hal yang pantas dibanggakan, yaitu salib Kristus. Saudara, salib adalah simbol yang paling merendahkan dalam budaya itu. 2 minggu yang lalu sampai saya sampaikan ini. Salib adalah alat hukuman bagi penjahat. Tidak ada kesombongan di sana, tetapi justru di tempat yang paling hina itu, kasih Allah dinyatakan dengan paling mulia. Di sana manusia melihat kenyataan yang tidak dapat disangkal, bahwa saya dan saudara, kita adalah orang berdosa yang tidak mampu menyelamatkan diri sendiri. Salib menghancurkan 2 bentuk kesombongan rohani. Sudah perhatikan baik ini. Salib menghancurkan 2 bentuk kesombongan rohani. Kesombongan yang pertama adalah usaha sendiri.
Salib menghancurkan kesombongan karena usaha sendiri. Saudara, manusia sering berpikir bahwa ia bisa menjadi benar di hadapan Tuhan karena kebaikan dan kesalehannya. Tetapi salib menyatakan bahwa keselamatan tidak pernah lahir dari usaha manusia, melainkan dari anugerah Kristus yang berkorban. Yang kedua, saudara, selain kesombongan karena usaha sendiri, yang kedua, kesombongan karena identitas duniawi. Sudah banyak orang membanggakan identitasnya. Wah, sukunya apa? Pendidikannya bagaimana? Siapa saja keluarganya? Di mana tinggal? Apa jabatannya? Semua orang membangun atau menyombongkan diri karena identitas duniawi. Dan hari ini firman Tuhan berkata, ya, dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sesuatu yang disombongkan, yang dibanggakan di dalam Kristus itu harus disalibkan. Disalibkan. Saudara, dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Artinya, nilai-nilai dunia, status, popularitas, dan pengakuan tidak lagi menjadi sumber kebanggaan orang percaya. Saudara, fenomena aneh sekarang belakangan ini kan, mencari pembicara pun harus cari yang followersnya banyak di medsos. Wah, dia jadi artis. Justru prinsip di sini berbicara yang sangat berbeda. Identitas duniawi itu tidaklah patut dibanggakan. Yang patut dibanggakan, yang harus selalu kita banggakan, Kristus yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus saya dan saudara. Semakin seseorang dekat dengan salib, semakin ia sadar bahwa semua yang dimilikinya adalah anugerah. Kita tidak lagi hidup untuk mencari kemuliaan bagi diri kita, tetapi untuk memuliakan Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salib bukan hanya menyelamatkan kita dari hukuman dosa, tetapi salib juga membentuk hati yang rendah, membentuk hati yang penuh syukur, dan sepenuhnya bergantung pada anugerah Tuhan. Kiranya kita semuanya boleh menggunakan atau mengalami kuasa salib yang mengalahkan, mematahkan kesombongan. Kuasa salib yang mematahkan kesombongan. Karena salib Kristuslah kita memperoleh kemenangan. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa,
sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Biar ini menjadi satu doa kita bersama di hadapan Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sembah Tuhan, karena salib-Mu Tuhan, kami hidup Tuhan, kami hidup Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Melakukan mujizat dalam hidup kami, karena salib Tuhan, karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu. Amin Tuhan, amin. Tuhan Yesus, ketika kami memandang salib-Mu, kami sadar bahwa tidak ada satu pun yang dapat kami banggakan dari diri kami. Semua yang kami miliki adalah anugerah-Mu. Jauhkan dari kami kesombongan, baik dalam kehidupan maupun dalam pelayanan. Bentuklah hati kami menjadi rendah dan penuh syukur, sehingga hidup kami hanya memuliakan Engkau saja.